Chen Ping perlahan membuka matanya. Yang terlihat adalah langit kelabu dan berkabut, tanpa sinar matahari, bintang, dan sumber cahaya alami apapun, kecuali lampu buatan yang berkelap-kelip di beberapa menara logam raksasa di kejauhan. Cahaya yang dipancarkannya pucat dan dingin, menyelimuti seluruh daratan dalam kegelapan apokaliptik. Dia menggerakkan jari-jarinya, dan inderanya kembali dengan cepat. Meridiannya tidak terhalang, kekacauan primordial berjalan lancar, dan jejak nuklir jauh di dalam dantiannya berdenyut sedikit, memancarkan cahaya hangat setelahnya. Ia perlahan duduk, telapak tangannya menopang tanah di bawahnya, kasar, kering, dan keras, khas lanskap gurun yang terdiri dari kerikil dan batuan lapuk. Chen Ping mengamati sekelilingnya. Gurun berwarna coklat kemerahan membentang sejauh mata memandang, dengan kerikil halus menutupi tanah. Sesekali, beberapa rumpun semak layu berwarna kekuningan, hampir tak dapat dikenali lagi warna aslinya, tumbuh dengan gigih di celah-celah tersebut. Di kejauhan berdiri menara-menara logam raksasa, masing-masing setinggi ratusan kaki, kerangka bajanya terlihat dan berkarat, mengepulkan asap hitam dari puncaknya, meninggalkan jejak gelap yang panjang di langit kelabu. Lebih jauh lagi, cerobong asap beton menjulang tinggi berdiri seperti raksasa bisu di bumi. Bagian dasarnya memperlihatkan pipa-pipa mekanis dan sistem konveyor yang rumit. Udara terasa pengap dengan bau logam dan belerang, membuat tenggorokan terasa sesak. Chen Ping sedikit mengerutkan kening. Aura ini tidak ada hubungannya dengan energi spiritual, lebih mirip campuran menyengat dari semacam gas buang industri. Dia menarik napas dalam-dalam dan memang tidak merasakan fluktuasi energi spiritual sedikitpun. Ruang antara langit dan bumi kering seperti sumur, dan hukum alam sangat langka, bahkan tidak sampai 1/10.000 dari langit yang ke-21. Chen Ping berdiri, membersihkan debu dari jubah abu-abunya, dan tatapan penuh pertimbangan terlintas di mata ungunya. Di mana tempat ini? Surga? Mustahil, alam surgawi tidak mungkin begitu tandus. Dunia fana? Sepertinya juga tidak. Dunia fana masih memiliki matahari, bulan, bintang, gunung, dan sungai, yang sama sekali tidak seperti pemandangan reruntuhan apokaliptik di hadapan kita ini. Perasaan ilahinya perlahan menyebar, seperti riak tak terlihat yang menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian, ia mendeteksi sejumlah besar tanda-tanda kehidupan yang berkumpul lebih dari 10 mil jauhnya, sekumpulan orang berkumpul, dan jumlahnya cukup banyak. Chen Ping bergerak sedikit, dan seberkas cahaya abu-abu tanpa suara menyapu keluar, seketika melintasi jarak itu. Ia mendarat di lereng tanah yang rendah, dan melihat pemandangan di hadapannya, ia sedikit terkejut. Di bawah lereng tanah terbentang dataran luas dan datar, tanahnya dipadatkan oleh jejak kaki, debu mengepul di mana-mana. Area yang luas dikelilingi oleh jaring kawat berkarat dan pilar beton. Area itu ditutupi kawat berduri, duri-durinya yang tajam memberikan kesan keamanan yang luar biasa. Area itu dipenuhi antrean panjang yang padat. Tanpa terkecuali, pria, wanita, dan anak-anak dalam antrean itu semuanya berpakaian lusuh, kurus kering, dengan tulang pipi tinggi, mata cekung, dan kulit tipis. Kulitnya kasar, kering, dan pecah-pecah, tertutupi oleh jejak yang ditinggalkan oleh angin dan pasir. Semua orang menunjukkan ekspresi kelelahan yang hampir mencapai mati rasa, mata mereka kosong, seperti mayat berjalan, memegang pot tanah liat yang pecah atau mangkuk besi di tangan mereka, diam-diam menunggu makanan dibagikan dari depan.
Terkadang, ketika seorang anak mengeluarkan tangisan pelan, orang dewasa akan segera menutup mulut mereka, karena takut mendatangkan malapetaka bagi mereka. Chen Ping memperhatikan bahwa orang-orang ini tidak memiliki fluktuasi energi spiritual dan tidak memiliki dasar kultivasi dalam garis keturunan mereka. Mereka semua adalah manusia biasa. Namun pakaian, penampilan, dan susunan kuncir rambut mereka sama sekali berbeda dari yang ada di dunia sekuler. Audio ini milik Bangs Buncit 22. Manusia di dunia sekuler memiliki ladang untuk digarap dan pasar untuk dikunjungi. Meskipun mereka tidak sebebas para petani, mereka tidak semiskin dan kekurangan seperti mereka, dan mata mereka tidak mengandung keputusasaan dan mati rasa yang begitu mendalam. Di kedua sisi iring-iringan, seorang sopir taksi bersenjata lengkap berdiri setiap 10 langkah. Para prajurit mengenakan seragam militer standar berwarna hijau tua, helm, dan sepatu bot militer, dengan pisau pendek standar di pinggang mereka dan membawa senjata berlaras panjang berwarna hitam yang belum pernah dilihat Chen Ping sebelumnya. Senjata itu memiliki desain yang unik, terbuat dari logam dan kayu, dengan tabung ramping di bagian depan dan pelatuk serta pegangan di bagian belakang. Ibu jari para prajurit selalu berada di pelatuk, postur mereka tegak, mata mereka waspada, jelas siap menembakkan senjata mereka kapan saja, memancarkan aura yang mengerikan. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, indera ilahinya tertuju pada senjata-senjata itu, dengan hati-hati merasakan kekuatan di dalamnya. Dia tidak mengenali senjata-senjata ini, tetapi senjata-senjata itu menyerupai senjata api, meskipun lebih sederhana, seperti senjata rakitan buatan petani zaman dulu. Apakah ini benar-benar dunia sekuler? Namun, dari mana adegan apokaliptik semacam itu berasal di dunia sekuler? Bagaimana mungkin ada menara logam dan sistem industri sebesar itu? Keraguan Chen Ping semakin dalam, tetapi dia tidak menunjukkannya, tetap berdiri dengan tenang di lereng tanah, mengamati pergerakan di bawahnya. Saat ia sedang termenung, seorang lelaki tua yang bersandar pada tongkat kayu di pinggir kelompok itu tiba-tiba mendongak dan menatap ke arah lereng tanah. Tatapan lelaki tua itu bertemu dengan tatapan Chen Ping di udara yang berkabut. Pria tua itu awalnya terkejut, sedikit kebingungan tampak di matanya yang berkabut, yang kemudian berubah menjadi keterkejutan yang luar biasa. Ia melihat seorang pemuda berdiri di lereng tanah, mengenakan jubah abu-abu, pakaiannya bersih tanpa noda, dengan wajah tampan dan pembawaan yang luar biasa. Sikap dan penampilannya sangat berbeda dari para pengungsi yang berantakan di sekitarnya. Dia tampak seperti berasal dari dunia yang berbeda, seperti mutiara yang berkilauan di tengah lumpur, mempesona dan tiba-tiba muncul. Lelaki tua itu membuka mulutnya, tangannya yang memegang tongkat kayu sedikit gemetar, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak berani mengeluarkan suara. Hanya setetes air mata yang menggenang di matanya yang berkabut, seolah ia telah melihat secercah harapan. Mata ungu Chen Ping dan tatapan sayu lelaki tua itu bertemu dalam keheningan sejenak di udara yang berkabut. Ia bisa membaca begitu banyak hal di mata tua itu, ketakutan, mati rasa, kelelahan, dan secercah harapan yang berkedip seperti lilin tertiup angin. Tanpa ragu, Chen Ping melambaikan tangannya dengan ringan, dan sosok lelaki tua itu langsung menghilang, lalu muncul kembali di depannya. Para tentara dan pengungsi di sekitar mereka bahkan tidak menyadari bahwa lelaki tua itu telah menghilang. Tubuh lelaki tua itu tersentak hebat, benar-benar kebingungan.
Dia tidak tahu bagaimana dia tiba-tiba muncul di sana. Matanya yang berkabut bergetar hebat, dan tongkat kayu kasar di tangannya hampir terlepas dari genggamannya dan jatuh ke tanah. Secara naluriah ia ingin berlutut, lututnya yang keriput sedikit menekuk, bibirnya gemetar, "Tuhan, utusan Tuhan. Bicaralah." Chen Ping dengan lembut menopang lengan lelaki tua itu, kekuatannya lembut namun teguh, dengan mantap menstabilkan tubuhnya saat ia hendak berlutut, "Tidak perlu berlutut. Saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan." Tubuh lelaki tua itu kaku, tetapi lengan yang menopangnya terasa hangat dan kuat, seperti lingkaran api arang yang tiba-tiba menyentuh di tengah dinginnya musim dingin, yang membuat tubuhnya yang mati rasa dan dingin sedikit menghangat. "Sembunyikan." Ia menelan ludah, bibirnya yang kering bergerak beberapa kali, dan akhirnya ia mengangguk ragu-ragu. "Tuan. Tuan, silakan bertanya. Apa yang diketahui orang tua ini, saya tentu tidak berani menyembunyikannya." Chen Ping menarik tangannya, pandangannya tertuju pada wajah kurus lelaki tua itu yang dipenuhi kapalan. Suaranya tenang dan jelas, "Di mana tempat ini? Aku baru saja jatuh ke sini karena badai dan tidak tahu apa-apa tentang dunia ini." Pria tua itu sedikit terkejut. Badai. Ia tak dapat mendeteksi jejak kebohongan di wajah pemuda luar biasa ini, dan matanya yang tenang dan terbuka sedikit meredakan kewaspadaan di hatinya. Dia membuka mulutnya, ragu sejenak, dan akhirnya merendahkan suaranya untuk berbicara. "Tuanku, tempat ini disebut Tanah Abu." "Jintu." Chen Ping mengulangi nama yang asing itu, mata ungunya sedikit berkedip. "Itu adalah Abu." Suara lelaki tua itu serak dan kering, seolah tenggorokannya dipenuhi pasir. "Aku telah tinggal di tanah ini sejak aku masih kecil. Ayahku, kakekku, buyutku, generasi demi generasi semuanya telah tinggal di sini. Tak seorang pun tahu betapa luasnya tanah ini, atau apa yang terbentang di baliknya. Kita lahir di sini, kita mati di sini, dan kita tak akan pernah bisa lepas dari langit kelabu yang mendung ini." Ia mengangkat tangannya yang keriput, kepalanya menunjuk ramping ke arah cerobong asap raksasa yang mengepulkan asap hitam dan menara-menara logam tak berujung di kejauhan. Itu adalah menara pengorbanan. Kami, penduduk Ashland, menghabiskan seluruh hidup kami berputar di sekitar menara-menara itu. Anak laki-laki dibawa bekerja di pabrik sejak usia muda, sementara para wanita tinggal di gudang untuk menjahit, memasak, dan merawat anak-anak. Bahkan remaja sekalipun, selama mereka bisa meraih kunci Inggris, harus pergi ke pabrik. Mereka mulai bekerja sebelum fajar dan tidak dilepaskan sampai benar-benar gelap, tanpa istirahat sepanjang tahun. Chen Ping melihat ke arah yang ditunjuknya. Menara-menara baja menjulang tinggi berdiri seperti raksasa yang sunyi di bawah langit kelabu. Bagian bawahnya dipenuhi pipa dan sabuk konveyor, dan tak terhitung banyaknya sosok kecil terlihat bergerak sibuk di antara menara-menara tersebut. Indra ilahinya sedikit meluas, dan dia merasakan bahwa bagian dalam menara-menara itu dipenuhi dengan semacam energi yang sangat tidak stabil. Ini sangat panas, penuh kekerasan, dan mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Energi itu memiliki kemiripan yang sangat halus dengan aura primordial dari jejak kekuatan nuklir yang berada jauh di dalam dantiannya. Hati Chen Ping sedikit mencekam, tetapi dia dengan tenang melanjutkan pertanyaannya, "Untuk apa menara-menara itu?" Tatapan mata lelaki tua itu tiba-tiba menjadi rumit, matanya yang keruh bergejolak karena takut,
marah, dan rasa tak berdaya yang mendalam. Dia melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya, berbicara dengan volume yang hampir tak terdengar oleh Chen Ping, dan berkata, "Ciptakan, ciptakan, api ilahi. Api suci." Itulah kebakaran yang meledak di puncak menara. Suara lelaki tua itu bergetar karena emosi yang tertahan. Setiap 10 hari, Kepala Suku Agung memerintahkan penyalaan menara pengorbanan. Cahaya menyilaukan menyembur dari puncak menara, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga. Suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seluruh langit diterangi, dan tanah bergetar. Dan tak seorang pun dari mereka yang dikirim ke menara kurban dan dibakar hidup-hidup akan keluar lagi. Tatapan Chen Ping tiba-tiba menajam, orang-orang yang dikirim masuk. Bibir lelaki tua yang pecah-pecah itu berkedut, dan matanya sedikit memerah. Sebelum setiap menara persembahan dinyalakan, Kepala Suku Agung akan mengambil sejumlah persembahan dari berbagai area pabrik. Terlepas dari usia atau jenis kelamin, begitu dipanggil namanya, seseorang akan pergi tanpa ada ruang untuk melawan. Orang-orang itu dikirim ke menara dan diundang untuk menyalakan api suci di puncak menara. Setelah api suci itu meledak, mereka tidak pernah keluar lagi. Sang kepala suku berkata, "Itu sama saja dengan mempersembahkan kekuatan kita kepada dewa tertinggi. Hanya ketika dewa menerima persembahan kita, ia akan terus melindungi Abu dan mengizinkan kita untuk hidup." Audio ini milik Bangs Buncit 22. Saat berbicara, suaranya tercekat karena emosi, jari-jarinya yang keriput mencengkeram ujung tongkat kayu dengan erat, buku-buku jarinya memutih, tapi aku sudah hidup selama lebih dari 60 tahun. Melihat orang-orang di sekitar saya dipenjara satu demi satu, di manakah perlindungan yang disebut-sebut itu? Tungku itu tak pernah melihat fajar, tanah tak pernah subur, orang-orang masih mati, dan penyakit masih muncul. Api ilahi menyala semakin sering, namun kita semakin sedikit memiliki makanan. Chen Ping mendengarkan dalam diam, sebuah gejolak tak terlukiskan bergejolak di dalam mata ungunya. Dia telah menyusun garis besar dunia ini dari narasi yang terfragmentasi dari lelaki tua itu, tanah abu, tanah tandus yang tanpa energi spiritual. Selama beberapa generasi, orang-orang yang berada di bawah kekuasaan yang menindas telah terlibat dalam jenis pekerjaan industri tertentu, dan produk utama dari pekerjaan mereka adalah menara-menara pengorbanan yang menjulang tinggi itu. Yang disebut api ilahi tidak lebih dari fenomena ledakan energi yang dahsyat, dan esensi dari energi itu kemungkinan besar adalah tenaga nuklir yang ia kenal. Ujung jarinya mengusap ringan manset bajunya, menekan kecurigaan yang bergejolak di hatinya, dan dia terus bertanya, siapakah pemimpin agung itu? Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba menjadi sangat rumit, dan secercah rasa takut dan cemas terpancar di matanya. Tanpa sadar ia menundukkan lehernya dan merendahkan suaranya lebih jauh lagi. Kepala Suku Agung memang benar-benar kepala Suku Agung. Ia tinggal di kota inti dan konon telah hidup sangat lama, ada yang mengatakan 1000 tahun. Penduduk Jintu menyebutnya pedagang ilahi, mengatakan bahwa dia adalah keturunan para dewa yang tersisa di bumi, dan bahwa dia dilahirkan untuk memerintah semua orang. Segala sesuatu yang dikatakan kepala suku adalah hukum, dan mereka yang membangkang akan dieksekusi di depan umum. Tak seorang pun pernah melihat wajah pemimpin agung itu, tetapi para prajurit kereta perangnya tersebar di seluruh negeri. Siapapun yang berbicara buruk tentangnya di belakangnya akan diseret pergi. Milenium.
Chen Ping menangkap makna kilas balik dari ucapan lelaki tua itu. Kau bilang dia memerintah selama 1000 tahun. Ekspresi getir terpancar di mata lelaki tua itu. Nenek moyang lelaki tua itu mengatakan bahwa kepala suku agung selalu orang yang sama dari zaman dahulu hingga sekarang. Dia tidak pernah menua, tidak peduli berapa banyak menteri yang pernah dimilikinya. Ada yang bilang dia dewa, ada yang bilang dia iblis, tapi orang tua ini berpikir. Dia berhenti sejenak, matanya yang berkabut menatap Chen Ping, seolah-olah akhirnya dia menemukan seseorang untuk tempat curhat, dan kata-kata yang telah ditekan selama beberapa dekade mengalir keluar seperti banjir. Aku percaya bahwa kepala suku agung, seperti api ilahi itu, adalah seorang kanibal. Dia telah memakan daging dan darah orang-orang di daerah perbatasan selama lebih dari 1000 tahun dan masih belum puas, kata lelaki tua itu. Pria tua itu terkejut ketika mengucapkan kata-kata itu. Ia segera menutup mulutnya dan melihat sekeliling dengan ketakutan, khawatir para tentara akan mendengarnya. Chen dengan tenang menatap wajah lelaki tua yang keriput dan dipenuhi ketakutan itu, terdiam sejenak, lalu perlahan berkata, hal-hal yang kau ciptakan, adalah nuklir. Sebuah peluru, dan pemimpin besarmu mungkin bukan manusia biasa, melainkan seorang kultivator. Chen Ping tidak percaya bahwa orang biasa bisa hidup selama ribuan tahun, hanya kultivator yang bisa melakukannya. Para petani dapat hidup selama ribuan tahun dengan mudah dan tanpa tekanan apapun. Selain itu, di mata orang-orang biasa ini, para kultivator bagaikan dewa. Pria tua itu terdiam sejenak, jelas sekali ia tidak familiar dengan kata tersebut. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum dengan ragu-ragu mengangguk. Kepala suku agung menyebut benda itu sebagai inti sumber api ilahi, dan mengatakan bahwa itu adalah sumber api ilahi. Setiap menara pengorbanan berisi beberapa, dan setelah cukup banyak yang digunakan, kepala suku agung akan secara pribadi memimpin pengorbanan tersebut. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, semuanya hancur berkeping-keping. Adapun para kultivator yang kau sebutkan, aku tidak tahu mereka itu apa. Chen Ping memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia akhirnya memastikan bahwa dunia ini, tanah abu, adalah alam fana yang dikendalikan oleh para kultivator yang secara paksa memproduksi senjata nuklir dan meledakkannya secara berkala.